Napi di sini dilarang memakai sepatu. Sipir pengecualian. Mereka memakai sepatu tahan listrik. Jika tahanan bertindak, listrik di lantai akan diaktifkan. Itu tampak tidak berbahaya. Tapi itu menakutkan. Penjara berisi hampir 3.000 orang. Dan hanya 3 penjaga yang mengelola. Pengurangan beban uang secara signifikan. Ini disebut penjara. Tapi nyatanya ini pabrik eksploitasi brutal. Banyak orang tak bersalah di penjara atas tuduhan. Kerja 12 jam yang menakutkan. Jam kerja yang kejam. Banyak napi yang tak tahan dengan tempat menakutkan ini. Dan memilih mengakhiri hidupnya. Tapi ada seorang pria yang tidak akan duduk diam. Di waktu luangnya, dia selalu memperhatikan keadaan di luar pabrik. Setelah sipir selesai berpatroli, butuh 1 menit untuk pergi ke toilet. Masuk ke ruangan kecil seluas 2 meter persegi. Ketuk tembok yang rusak. Gunakan batang besi tajam untuk memotong pipa pembuangan. Dia ingin segera menyelesaikannya, tapi ada sirine yang menandakan sipir datang. Dia bergegas mengembalikan semuanya seperti semula. Setelah keluar toilet dia berdiri di posisi yang ditentukan. Keduanya sengaja berdiri di dekat untuk mengamati. Saat sipir menyuruh para pendatang pergi tanpa mengenakan sepatu. Para pendatang itu pun panik. Keduanya menyadari satu hal, menggunakan lift saat penjaga mengantar para pendatang. Ada kemungkinan untuk mendapatkan alat kendali di punggung sipir. Dan mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia sadar tidak banyak penjaga di penjara ini. Tapi tidak tahu berapa banyak penjaga yang menjaga di setiap lantai. Saat istirahat di tengah hari, pria kulit hitam itu menggunakan bahasa isyarat. Diteruskan ketahanan di pabrik seberang. Sepertinya ada yang salah dengan mereka berdua. Tiba-tiba oksigen semakin berkurang. Pria tua itu merasa sesak nafas. Listrik padam. Membuat kegelapan menutupi seluruh tempat. Dan kembali normal setelah beberapa detik. Mereka belum pernah melihat situasi seperti ini. Mereka mengira pasti akan terjadi sesuatu. Ketua menginterupsi yang demoralisasi. Langsung meyakinkan mereka. Tidak bisa menebak tanpa bukti. Meski ketua juga sedikit curiga. Tapi dia hanya ingin patuh bekerja hingga akhir masa penjaranya. Dari pengamatan sehari-hari, durasi sejati punya prinsip. Dia ingin mencari tahu dan memanfaatkan kesempatan. Menunjukkan konspirasi besar di asrama. Bertanya apakah dia pernah punya ide untuk melarikan diri. Dan ingin tahu berapa banyak sipir yang berpatroli di setiap lantai. Pemikirannya terlalu sederhana. Membuat pria itu ketakutan. Karena ada kamera pengintai di area asrama. Jangan bertindak atau berbicara jika masih ingin hidup. Tapi dia merasa pria itu lucu. Dia pikir para penjaga tidak mengawasi mereka. Dan tidak peduli dengan keadaan mereka. Karena terlalu sombong. Dia pikir para penjaga menyaksikan para tahanan seperti binatang. Semua mekanisme kerja di sini memiliki prinsip tertentu. Lakukan job di jalur yang tersedia. Setiap hari mengulangi tindakan yang sama. Tapi dia tetap memilih menunggu akhir masa penjaranya. Keesokan harinya, semua orang mulai bekerja. Ada yang mengkonfirmasi kejadian kemarin. Semua orang di lantai 2 tersengat listrik. 100 orang tewas. Tapi ketua ingin tahu dari mana asal berita itu. Ternyata saat itu ada petugas yang sedang memperbaiki alat. Dan sengaja membunuh napi. Sinyal memaksa orang untuk memasuki posisi yang ditentukan. Basis komunikasi napi. Ada yang mengatakan orang-orang di lantai 2 telah melarikan diri dengan lega. Mendengar hal itu, ketua marah dan memukulnya. Tapi mereka sadar jika membuat masalah. Mereka akan menarik perhatian para penjaga. Jika menemukan seseorang mengacau, maka semua orang dalam bahaya. Kapten mengikuti sarannya. Tapi tetap meyakinkan setiap orang. Anggap saja itu hanya rumor. Tidak ada bukti. Tapi hatinya benar-benar takut. Hari kerja datang lagi. Saat bekerja, pria tua itu kelelahan dan pingsan. Pria di belakangnya bergegas membantunya. Tidak ada kemajuan. Situasinya juga tidak lebih baik. Ketua sangat khawatir melihat situasi itu. Orang-orang pergi dan merawatnya. Lalu memanggil dokter. Dan membantunya untuk mencoba bertahan. Karena dia hanya perlu 40 hari untuk bebas dari penjara. Dokter pergi ke tempat pria tua itu kelelahan. Dokter di sana juga napi. Mereka pergi ke asrama untuk memeriksa kesehatannya. Kelompok napi dan dokter adalah teman lama. Berharap dia bisa melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan pria tua itu. Dia menerima hukuman 14 tahun penjara. Kini hanya 40 hari sebelum masa penjaranya berakhir. Tapi sudah terlambat. Ternyata dia kena stroke. Dokter juga tidak bisa membantu. Melihatnya semakin kesulitan bernafas. Dokter itu merasa sedih. Dia mengambil pil. Ini bisa membuat pria tua itu pergi dengan mudah. Tidak lagi menderita.
Dokter merasa pria tua di penjara itu menyedihkan. Setidaknya dia bisa meninggalkan dunia ini dengan damai. Pria itu menanyakan apa yang terjadi di lantai 2. Dokter memperingatkannya untuk tidak terlalu mengenal tempat itu. Pria itu menghabiskan hidupnya di penjara. Dan juga mengakhiri hidupnya di sini. Kapten mulai bertanya tentang apa yang terjadi di lantai 2. Dokter mengalihkan perhatian penjaga, lalu memberitahu bahwa seorang napi melakukan kesalahan. Seorang pemuda dibebaskan di lantai 4. Keesokan harinya, dia bekerja di lantai 2. Setelah datang mengambil pekerjaan, dia menyentrum semua orang di lantai 2. Artinya tidak ada yang disebut mantan napi. Mereka hanya memindahkan napi dari satu tempat ke tempat yang lain. Saat dia berbicara, sipir datang. Obrolan mereka langsung berakhir. Kembali bekerja seperti biasanya. Pria itu menanyakan lagi ada berapa banyak penjaga di setiap lantai. Kapten menjawab kurang dari 5 orang. Dia terlihat akan melancarkan pemberontakan. Tubuh napi tua yang meninggal tadi dibawa. Pria itu menyarankan semua orang untuk mengambil tindakan besok. Penjaga akan mengirimkan orang baru untuk menggantikan pria tua yang baru saja meninggal. Ketua mengira dia gila, tapi ini memang satu-satunya kesempatan. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini, tunggu hingga lebih banyak orang merasa tidak adil. Dan jika para penjaga mengetahuinya, maka tidak akan ada jalan keluar dari penjara. Itu lebih menakutkan daripada pemberontakan. Dan akan ada pasukan yang datang untuk menghentikan mereka. Setelah kembali ke asrama, semua orang bertanya penyebab kematian pria tua. Psikologis kapten benar-benar runtuh. Menghadapi pertanyaan tentang kematian pria tua, akhirnya dia bicara jujur. Tidak akan ada yang selamat hingga hukuman penjara berakhir. Rumor orang di lantai 2 tewas itu benar. Orang yang dibebaskan dari penjara akan mati. Mereka meninggal di tempat mereka pindah selanjutnya. Keesokan harinya, setelah semalaman berpikir, hanya ada satu cara. Jika ingin keluar, berdiri dan lawan para penjaga. Semuanya berpura-pura berangkat kerja seperti biasa. Tunggu penjaga mengawal pendatang masuk. Mereka punya janji. Hari ini mereka harus kabur apapun yang terjadi. Dia mengambil batang besi untuk memotong pipa. Mulai kerja keras lagi. Akhirnya berhasil. Penjaga mengantar pendatang seperti biasa. Pipa air mengalir di lantai. Setelah menyelesaikan rencananya, pria itu kembali bekerja. Sembunyikan batang besi di belakang dan bersiap menuju lift. Penjaga mengawal pendatang seperti biasa. Air di toilet sudah mengalir ke area kerja. Lift perlahan turun. 2 orang mencoba berkonflik untuk menarik perhatian. Pria itu mengambil kesempatan untuk menghentikan lift. Sipir tidak bisa ke bawah. Semua orang bekerja sama. Seseorang naik ke lift. Membuat palang besi di lift rusak. Ambil stun gun dan lumpuhkan penjaga. Tapi dia dilumpuhkan oleh penjaga lain. Setiap orang melempar barang ke arah penjaga di atas. 2 penjaga tidak bisa menekan banyak napi sekaligus. Saat itu air telah merembes ke lantai. Penjaga menyuruh untuk mengaktifasi arus listrik. Kapten memperingatkan semua orang untuk memanjat. Arus listrik diaktifasi. Membuat beberapa orang tersengat listrik. Untung arus akhirnya konslet. Seseorang menghancurkan seluruh sirkuitnya. Lantai sudah tidak memiliki arus listrik. Penjaga langsung dirugikan. Semua orang menyerang kedua penjaga. Membuat kedua penjaga tidak bisa melawan. Pria itu melumpuhkan seorang sipir. Dan mengambil alat kendali di tangannya. Kedua penjaga jatuh ke lantai. Orang-orang naik ke lift. Terlalu sedikit penjaga di penjara. Tidak bisa menghentikan para napi. Air di toilet terus menyembur keluar. Dan bocor ke lantai lain. Orang-orang di sana tidak tahu apa yang terjadi. Tak lama kemudian, para napi membagikan perlengkapan. Manfaatkan daya tembak dan jumlah orang. Mereka pergi ke lantai lain untuk menyelamatkan para tahanan. Menceritakan kebenaran tentang perang ini. Biarkan mereka membantu melawan sipir. Lalu keluar dari tempat ini bersama-sama. Pengendali penjara juga didatangi. Pabrik terakhir ditutup. Untuk mengembalikan kekuatan sebelumnya, mungkin harus menunggu beberapa bulan atau tahun. Segera setelah itu, mereka menyediakan penerangan cadangan untuk penjara. Sipir kehilangan kemampuan untuk melawan. Semua napi berhamburan keluar. Para penjaga bersembunyi di sudut dan tidak berani bersuara. Berdiri diam menunggu dukungan militer datang. Sejak penjara dibangun, para napi tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Tapi mereka melompat ke air untuk keluar dari sini. Berenang di laut yang luas. Tentu saja laut ini sangat besar. Jika tidak kuat, pasti tidak akan sampai ke seberang. Ini ditakdirkan untuk menjadi pelarian brutal. Beberapa orang tinggal di sini dan mati. Tapi ada yang berhasil. Keduanya kabur siang dan malam.
Bala bantuan dari sipir tiba. Dia menghindari pelacakan di tebing. Untung pasukan tidak melihatnya dan tidak mencari orang yang kabur. Keduanya tiba di suatu tempat yang berisi air. Banyak yang datang ke sana untuk memancing. Keduanya perlahan mendekati tempat mereka. Melihat pesawat ruang angkasa yang diparkir di kejauhan. Untuk pergi dari sini, mereka harus merampas pesawat itu. Saat tidak ada yang memperhatikan, keduanya mengerahkan seluruh tenaga untuk menuju pesawat ruang angkasa. Dua nelayan menatap kosong ke arah mereka. Tapi mereka tidak bodoh. Jebakan sudah disiapkan, membuat keduanya terjebak oleh jaring berwarna putih. Dua nelayan tidak menyangka bisa memancing di tempat sepi. Bahkan mendapat keuntungan tak terduga. Mereka bersiap membawa dua buronan, dan memberikan ke sipir untuk mengambil imbalan. Meskipun mereka membenci kerajaan yang mencemari air, tapi imbalan bisa menghidupi mereka sebulan. Saat mereka selesai berdiskusi, mereka mengingat air yang tercemar oleh keduanya. Dan itu cukup untuk mengimbangi imbalan. Tapi para penjaga tidak menginginkan kehadiran mereka. Jadi mereka menghentikan operasi, tidak menyerahkan keduanya ke penjara, dan pergi meninggalkan keduanya begitu saja. Keduanya merasa meski berhasil, tapi tetap tidak bisa lolos dari penjara. Mereka memutuskan untuk berpisah, masing-masing pergi ke arah yang berbeda. Tentu dia ingin mencurahkan semua hal di hatinya. Tapi dia punya misi untuk orang yang ditinggalkannya. Terima kasih sudah menonton.